Halo, bertemu lagi dengan Idris Solutions. Bagaimana kabarmu hari ini? Sebelumnya saya mau ngucapin selamat Idul Fitri dulu. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin bagi kalian yang merayakan. Semoga puasa kita 1 bulan terakhir ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan amal ibadah yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin teman-teman sudah menonton video sebelumnya yang membahas bagaimana melakukan proses klasifikasi citra Landsat menggunakan software ArcGIS secara supervised maksimum likelihood. Bagi yang belum, silakan nonton dulu. Di dalam video itu ada citra Landsat yang sudah di-download dan sudah dikoreksi radiometrik dan atmosferik juga. Ya, di video kali ini kita akan bahas tuh gimana caranya kita mendownload citra Landsat dan bagaimana memilihnya, tips-tips memilih citra berdasarkan waktu, tanggal, pemotretannya. Karena citra Landsat itu kan per 16 hari ya, per 16 hari dia ngambil tempat yang sama, artinya dia time series. Nah, bagaimana sih tipsnya dalam memilih citra time series ini? Apa-apa saja hal yang perlu kita perhatikan selain masalah awan? Apa ada hal lainnya yang perlu kita persiapkan barangkali atau yang perlu kita jadikan pertimbangan? Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas tip-tip apa saja yang perlu kita lakukan di dalam proses downloading citra. Selain itu, di video ini saya juga share laman download yang paling sering saya pakai. Sebetulnya downloadernya banyak lah ya, media-media penyimpanan download citra, apalagi citra yang gratisan seperti Landsat maupun Sentinel. Banyak sekali providernya, banyak sekali website-website penyedianya. Salah satu yang favorit saya itu adalah Glovis. Kalau di Glovis ini, itu kita disajikan dengan user interface-nya yang lebar, yang luas gitu. Jadi pas kita mau time series, kita pakai indeks gitu. Nah, indeksnya pas dimundurin kita enak ngelihat perbedaan waktunya, perbedaan citranya. Nah, jadi di video ini kita fokus di Glovis aja ya. Kita lihat juga bagaimana si Glovis menyajikan downloader citranya seperti apa, tampilannya seperti apa, menarik atau enggak, malah memudahkan kita atau mempersulit kita. Nah, selain dari Glovis, di ujung video saya juga menyisipkan bagaimana sih cara membaca meta file. Jadi saya baca di beberapa forum, ada yang kadang-kadang mempertanyakan, "Bang, ini kok kenapa citra saya nggak bisa dibuka metadatanya? Ini kenapa pas saya open pakai metadata di Envy atau di ArcGIS dia nggak kebaca file yang ini?" Kemudian ada yang error dan seterusnya. Nah, di akhir video itu saya sajikan tips membaca metadata, hal-hal dan informasi apa saja yang tersedia di dalam metadata itu dan apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Karena metadata itu sangat penting menjadi file bawaan dari citra yang sudah kita download. Dia berisi seluruh informasi mengenai citra, mengenai waktunya, mengenai nama file, sudut datang matahari dan seterusnya. Kemudian hal-hal penting lainnya yang sangat diperlukan di dalam proses pengolahan citra, baik mulai dari pre-processing, processing sampai post-processing. Jadi upayakan kalian menonton video ini dari awal sampai habis, jangan dipercepat, jangan di-skip, karena saya menyajikan tipsnya di sepanjang video ini. Baik, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Sebelum memulai proses download citra Landsat dari websitenya, kita tentukan terlebih dahulu area of interest. Area of interest ini merupakan area yang menjadi cakupan objek penelitian atau kajian kita, atau biasanya dipendek dengan AOI. Untuk latihan kali ini, saya akan mencoba mendownload area of interest di daerah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Bagi kalian yang sudah hafal, paling tidak bisa memperkirakan posisi kabupaten kota yang menjadi AOI kalian. Di sini, kalau kalian sudah hafal Provinsi Sumatera Barat, dari bentuk morfologinya, dari bentuk topografinya, kalian bisa memperkirakan ini adalah Gunung Merapi, ini adalah Gunung Tandikat, dan ini adalah Gunung Singgalang. Sementara ini adalah Gunung Sago. Nah, biasanya ini Kabupaten Tanah Datar berada di sisi tenggara dari Gunung Merapi, seperti itu. Berarti kalau seperti ini kondisinya, kita akan mencari area of interest-nya sekitaran sini, otomatis indeks yang kita download adalah 12760.
Nah, ini adalah indeksnya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal lain di daerah lain di Indonesia. Bisa kalian download secara gratis di deskripsi nanti. Kemudian, setelah kita mengetahui lokasi AOI kita, kemudian kita tandai path-row-nya, berarti 12760, kita bisa langsung memilih indeksnya yang sesuai dengan AOI di alamat website. Silakan gunakan browser kalian, apakah Google Chrome atau Mozilla Firefox atau apapun, yang penting browser. Ini tampilan glovis.usgs.gov, tempat kita akan mendownload citra Landsat. Kalian perhatikan, di sini sangat banyak citra yang bisa didownload ya. Karena kita misinya adalah Landsat, kita akan mencoba mencari tahu Landsat berapa saja yang terbaik yang bisa kita download. Jangan lupa untuk login dulu, karena di sini untuk bisa mendownload, kalian harus login. Pastikan kalian sudah punya account. Kalau belum, bikin dulu account di Eros. Seperti ini, Eros Registration System. Kalau sudah punya, silahkan sign in. Kalau belum, coba create account dulu. Karena saya sudah punya, saya tinggal sign in. Jangan lupa pastikan kalian punya email aktif, karena untuk bisa mengakses Glovis ini, email konfirmasi akan dikirim ke email kita dan akan kita konfirmasi sehingga email kita aktif dan akun juga akan menjadi aktif. Kita coba sign in ya. Nah, di sini sedunia ya. Seluruh negara bisa kalian download, sangat bebas ya. Yang penting sudah login. Tahap pertama, kita akan memilih data yang akan kita pakai. Di sini ada tab Choose Your Dataset. Di sini kita akan pilih Landsat 1 sampai 5. Ini tersedia juga, atau Landsat 4 sampai 5. Ini level 1 semua, atau Landsat 7 dan Landsat 8. Di sini saya akan mencoba memulai dari Landsat 8 dulu, tahun terbaru, nanti kita akan mundur ke tahun sebelumnya. Untuk memilih indeks, kita punya dua cara. Cara yang pertama dicari secara manual, ya, asalkan kita sudah tahu di mana lokasinya. Kalau kayak saya tadi nyarinya di sini, ya. Nah, ini ya, sudah terbayang. Kalau yang cara yang kedua, bisa menggunakan jam 2, ada di kanan atas. Pilih berdasarkan WRS, path, and row. Nah, di sini pastikan yang kalian pakai adalah WRS2, path-nya berapa, row-nya berapa. Nah, kita sudah sampai ke path 127, row 60. 12760. Coba lihat di keterangan yang di bawah, ini adalah Landsat 8 Oli Tiers level 1. Ini path-nya 127, row-nya 60. Di sini kita akan mencoba mencari cara bagaimana memperoleh citra terbaik di tahun yang kita butuhkan. Karena saya butuh data time series, maka akan saya cari data tahun terbaru sekali yang bisa saya peroleh asalkan awannya tidak sebanyak ini. Ini awannya banyak sekali. Caranya sangat gampang, yaitu dengan mengklik previews, panah ke kiri ini untuk mengambil seri yang sebelumnya. Nah, ini. Di sini kita bisa lihat tanggal 25 bulan 4, berarti bulan April tahun 2020. Kita mundur selangkah menjadi tanggal 8 bulan 4. Awannya masih banyak. Mundur lagi, kita pilih awan terbaik di area Kabupaten Tanah Datar. Nah, Kabupaten Tanah Datar itu mencakup dua gunung ini, Gunung Marapi dan Gunung Sago, kemudian di sini ada Danau Singkara. Dia di sekitaran sini. Otomatis kita akan cari area awan yang terbaik di sekitar sini. Ini cukup lumayan, tapi masih banyak awan kecil-kecil yang ini akan mengganggu proses interpretasi kita. Awan ini kelihatannya kecil karena kita melihatnya dari ketinggian. Ketika citranya sudah kita peroleh, ini justru memiliki awan yang besar dan akan mengganggu proses klasifikasi. Saya menyarankan untuk mencari lagi dengan awan yang paling baik. Nah, ini sudah cukup lumayan. Nah, ini masuk ombilin ya. Ini ombilin. Berarti ada awan di sekitar sini sedikit, ya.
sampai ke sini, ya, sampai ke Padang Panjang sini. Ini paling tidak bisa dipakai. Ini tahun 2019 bulan Mei tanggal 24. Ya, ini kita keep dulu. Coba kita lihat beberapa seri sebelumnya ada yang lebih bagus. Nah, ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Bulan Maret, tapi sudah setahun yang lalu. Bulan Maret 2019. Saya akan ambil dua-duanya rencananya. Saya akan ambil dua-duanya. Ini bulan Februari, jelek. Januari, ada haze ya. Ini meskipun tidak banyak awan, tapi ini berkabut atau haze. Ini sebaiknya dihindari karena ini juga akan mengganggu proses. Ini sudah 2018, saya abaikan. Kayaknya saya harus kembali ke yang tadi di bulan Maret. Nah ini, ketika kalian sudah menemukan citra terbaik, cakupan awan terbaik, jangan terpaku dengan metadata. Di metadatanya mungkin bisa jadi awannya banyak, tetapi di area yang kamu butuhkan itu sedikit. Jadi lebih diprioritaskan ke area yang kalian butuhkan dibandingkan area yang besar. Nah, misalnya di metadata. Tinggal klik metadatanya. Nah, di sini land cloud cover. Yang paling penting itu yang kita lihat di sini nanti adalah cakupan awan. Cakupan awan itu dia informasikan dalam bentuk dua. Pertama land cloud cover, kedua scene cloud cover. Land cloud cover ini maksudnya cakupan awan di daerah daratan. Kalau scene itu keseluruhan mencakup satu indeks, satu persegi ini. Dia mau daratan semua, mau lautan sebagian, itu nggak dipedulikan. Yang penting informasi dari cakupan awan di dalam satu scene. Di sini di daratannya 7,32% dalam satuan persen. Ini cukup baik untuk satu scene pun kita ambil juga tidak ada masalah. Terkhusus kita punya area atau AOI di sekitaran sini, di Kabupaten Tanah Datar, ini citra yang sangat terbaik yang bisa di-download. Kalau sudah ketemu, itu tinggal klik download. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Karena kita kebutuhannya adalah untuk klasifikasi, maka kita akan pilih level 1 Geotiff Data Product. Ini ukurannya kalau untuk Landsat 8 itu berkisar dari 800 mega sampai 1 giga. Nah, ini tinggal kita download. Dia akan download di sini, ya. Kita tunggu hasilnya. Jika yang tadi sudah kalian download, sekarang saatnya kita cari citra tahun terlama yang bisa kita peroleh di area ini juga dengan awan terbaik. Karena nanti ini kebutuhannya untuk analisis perubahan tutupan lahan dari tahun berapa misalnya terlama yang bisa kita peroleh ke tahun terbaru. Tahun terbaru kita sekarang sudah kita peroleh yaitu tahun 2019. Nah, karena ini Landsat 1-5, lebih baik kita pakai Landsat 4-5 yang di bawah. Nah, di sini tahun terlama yaitu 1987 di bulan Desember tanggal 11. Coba kita telusuri lagi dengan cara yang sama. Ini caranya sama persis dengan yang tadi. Saya kira kalian tidak akan jadi masalah. Ini sudah 1988 ya. Ini kayaknya ada yang bagus. Ini 1988 bulan 8 tanggal 7. Coba lihat metadata. Nah, di sini ada sel grid cell size ya, thermal dan reflektifnya sama-sama 30. Nah, ini berarti sudah sama dengan Landsat 8. Ini bisa kita ambil dan bisa kita gunakan untuk analisis. Tapi hati-hati, di sini ada error ini. Nah, ini ya. Ini ada distorsi ya. Kayaknya kesalahan sensor. Nih, coba kita cari yang lain yang lebih bagus lagi. Tahun 88. Udah 89 ya.
Jadi sebetulnya kita memang harus mengalokasikan waktu untuk mencari-cari data yang terbaik ini. Biarlah lama asalkan kita dapat citra yang terbaik, yang awannya bagus, kemudian distorsinya minim gitu. Kayak sekarang ini lumayan bagus tapi area sini kita kadang-kadang bisa jadi membutuhkan. Karena ini perbatasan dengan kota Padang Panjang. Nah, ini banyak awan juga. Ini udah tahun 89. Coba kita lihat lagi. Tipsnya di dalam memilih citra ini, pastikan kalian punya tema dan perencanaan yang jelas. Misalnya, kalian ingin fokus ke kehutanan. Apakah lebih mengklasifikasi ke arah kehutanan atau daerah perkotaan atau daerah pertanian? Nah, kalau seandainya daerah pertanian, itu harus diidentifikasi lagi. Dia itu pertanian dataran tinggi atau pertanian dataran rendah, atau pertanian lahan kering atau pertanian lahan basah. Nah, kayak saya sekarang, itu misi utamanya adalah distribusi tanaman kopi. Misalnya tanaman kopi. Kopi itu biasanya akan tumbuh di dataran tinggi. Otomatis kita akan mencari area dari citra ini di daerah ketinggian yang otomatis jangan banyak awan juga di sana, kayak sekarang. Kita mungkin akan tergoda dengan citra ini, tapi hati-hati, wilayah kajian kita itu di lereng Gunung Merapi yang banyak tanaman kopinya. Di sini malah banyak awan, berarti ini kita harus tunda dulu, harus kita skip dulu gitu loh. Jangan terburu-buru untuk mendownload, pastikan kalian punya perencanaan yang jelas, kalian punya strategi yang jelas di dalam mendownload citra ini. Nah, kayak ini. Ini sangat bersih kelihatannya, tapi ini ada membayang sedikit nih, kayaknya ada haze juga, tapi di sini banyak awan, ya. Di lereng Gunung Merapinya yang arah ke Kabupaten Tanah Datarnya justru banyak awan. Sementara area yang ingin saya kaji itu sebetulnya ada di sini. Karena tanaman kopi itu biasanya tumbuh di atas ketinggian 1000. Nah, ini salah satu tips buat kalian yang mau download-download citra, jangan lupa prioritaskanlah apa yang menjadi objek kajian dan penelitian kalian. Nah, kayak sekarang, saya download citra Landsat ini kebutuhannya untuk kajian tanaman kopi. Nah, kopi itu tidak akan tumbuh di bawah ketinggian 1000 karena kopi saya kopi Arabica nih temanya ceritanya. Nah, otomatis fokus saya selain wilayah yang satu kabupaten ini juga fokus ke tanaman kopinya yang kira-kira akan tumbuh di lereng Gunung Merapi ini. Berarti ini harus saya skip ya, saya belum mau download yang ini. Saya akan cari lagi yang lebih bagus. Lumayan lah. Ini sudah hutan ya, yang hijaunya lebih tua ini. Pasti nanti Arabica itu tumbuh nggak mungkin di yang hijau tua ini, karena ini sudah hutan lindung. Pasti di antara hijau tua dengan hijau muda ini. Tapi ini sudah lumayan untuk bisa saya download, ya. Ini akan saya coba download dulu yang ini. Ketika citranya sudah berhasil kalian download, extension yang kalian peroleh adalah TarGZ ini. Ini harus kita ekstrak terlebih dahulu menggunakan WinRAR biasa, ya. Tapi diekstrak ke folder, jangan diekstrak here atau ekstrak file. Coba kita buka isinya. Di sini terdapat file mentah ya. Ada extensionnya txt, ada dua. Di sini ada metadata. Yang metadata yang mau kita buka itu adalah yang ada kata kuncinya MTL ini. Ya. Ini bisa dibuka dengan menggunakan Notepad atau WordPad. Nah, saya lebih senang dengan WordPad karena dia akan tersusun dengan rapi. Nah, ini adalah metadata seluruh data yang diperlukan bawaan dari Citra Landsat. Apapun informasi yang dibutuhkan dalam proses klasifikasi, baik itu proses pre-processing, akan membutuhkan metadata ini. Kalian sangat dilarang untuk mengedit atau merename atau menghilangkan salah satu di antara file ini, karena metadata ini memiliki hubungan dengan file-file yang ada di luar ini. Jadi usahakan jangan ini sampai teredit gitu. Kalau sempat teredit, ini harusnya jangan di-save. Kira-kira informasi apa saja yang ada di dalamnya? Banyak.
Ini yang penting-penting aja ya, nanti saya jelaskan. Misalnya kayak nomor SIN ID. Nah, ini berapa? Kemudian produk ID ini sekaligus menjadi nama file. Kemudian data file ini tanggal berapa dibuatnya. Jadi hati-hati memilih tanggal capture atau tanggal akuisisi dengan tanggal data file, tanggal file seperti itu. Kalau ini coba, kalau date acquired, ya ini ya, data akuisisi. Yang ini data akuisisinya, berarti Citra itu diambil tanggal 22 bulan Maret. Tapi dia diproses tanggal 3 bulan April. Nah, gitu maksudnya. Ini tanggal file. Ini tanggal file, ini tanggal diambil. Tanggal akuisisi. Nah, ini informasi lainnya juga banyak bisa diperoleh dari sini. Nah, ini makanya saya bilang tadi nama-nama ini tidak boleh di-rename, baik yang di luar maupun yang di dalam, karena dia langsung terhubung. Kayak ini nanti metadata ini akan membaca file-file di luar. Kemudian ada cloud coverage-nya berapa ya, yang SIN berapa, yang land atau lahan berapa, daratan berapa. Kemudian ada sun azimuth ya, ada sun elevation. Nah, ini diperlukan dalam proses pre-processing ya. Berapa maksimum band untuk radiance, reflectance. Nah, ini nanti diperlukan di dalam pre-processing Citra. Nanti kita bahas di video berikutnya. Nah, itu tadi video tentang download Citra di Glowfish. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang sedang concern atau yang sedang ada kegiatan menggunakan Citra Lensert. Sebetulnya di Glowfish tadi juga tidak hanya Lensert ya, ada bisa pakai Sentinel juga. Kalau mau download Sentinel itu petronya juga hampir sama. Jadi sudut pandangannya di satu area itu. Nanti kalau areanya lebih besar kita pakai beberapa indeks nanti di mosaik. Semoga video ini ada manfaatnya. Jangan lupa like dan share kepada teman-teman kalian, siapa tahu mereka membutuhkan. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam Techno Science.